RUU PPRT ini sudah digantung 20 tahun dan saat ini telah memasuki hari ke-150 aksi demo mogok makan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Akibat tidak disahkannya RUU ini mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum. Berdasarkan data dari Jala PRT, setiap tahunnya ada 600 aduan dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dan diantaranya adalah human trafficking. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Di acara Desa Anies Baswedan ya, di situ ada anak-anak muda memperjuangkan undang-undang ya ART di situ begitu kan. Undang-undang bagaimana rumah tangga ya, pekerja rumah tangga ya diperjuangkan haknya di situ begitu kan. Bahkan ya undang-undang ini sudah lama yang dibicarakan 20 tahun yang lalu katanya begitu kan. Dengan inilah ya sebagai anak muda memperjuangkan bagaimana ya undang-undang asisten rumah tangga ini ART ini benar-benar diterapkan dan bahkan menitipkan kepada Anies Baswedan di situ begitu kan. Saking mereka ikhlasnya, saking mereka rasa pedulinya terhadap ART, maka kemudian ya si anak-anak muda ini memperjuangkan sambil nangis mereka begitu kan ya. Karena tidak tega hari ini bagaimana majikannya, bagaimana orang-orang yang kemudian yang seharusnya punya fasilitas yang layak sebagai asisten rumah tangga, itu yang sebenarnya kita lakukan katanya begitu kan. Ini sampai hari ini kita lihat saja begitu kan, belum ada titik temu di situ begitu, dan sampai ya mereka nangis begitu kan ya, nangis ya curhat di situ begitu kan, ada kekerasan ART dan sebagainya begitu kan ya, sampai mereka menangis ya memperjuangkan bagaimana hak-hak mereka begitu kan. Bahkan ini sangat luar biasa begitu kan ketika menyampaikan ini begitu. Jadi ini bukan soal satu orang dua orang, tapi bagaimana perlindungan ya dari ART itu benar-benar ya benar-benar dilakukan ya dengan cara-cara yang sama begitu kan. Asisten rumah tangga itu sangat mulia sekali loh begitu kan. Jadi saya rasa harus ada pola pikir yang kemudian rubah begitu kan. Mindsetnya harus rubah di situ karena undang-undang ini katanya selama 20 tahun masih belum menemukan titik temu dan masih belum ada kejelasan. Karena apa? Karena kita hak sebagai rakyat Indonesia juga sama. Ada ART, ada kekerasan ART, ada kekerasan dan sebagainya begitu kan. Ya, bagaimana yang diterima layak atau tidak? Tidak hanya kerja setiap hari di situ, harus ada batas maksimal untuk bisa bekerja begitu kan. Kadang ART ini berangkat pagi jam 6 pagi begitu, bahkan setengah 5 pagi begitu kan ya. Berangkatnya seperti itu, malamnya ya pulangnya malam begitu kan. Ini kan gimana coba? Ini yang sedang diperjuangkan, sangat terharu sekali ya masyarakat di situ di acara Desa Anies Baswedan begitu kan, memberikan kepastian hukum di situ begitu kan. Ini bukan tidak mungkin kita harus memperjuangkan bersama-sama hak rakyat Indonesia. Kata Anies Baswedan, ini kan masalah hal sepele sebenarnya ya, masalah hal sepele di situ begitu kan ya. Dan bahkan ini ada dua orang yang kemudian curhat bagaimana dia memperjuangkan ART selama ini begitu kan. Sangat luar biasa dan terharu di situ begitu kan. Kasihan banget mereka. Masih muda memperjuangkan hak-hak itu, tapi kan kata anak-anak muda ini kan tergantung penguasanya. Kalau penguasanya bisa melakukan hal ini semua, ya mengapa tidak begitu kan? Dan ini curhatlah yang sangat luar biasa dan menangis mereka begitu kan. Ketika memperjuangkan ART di situ begitu. Kadang tidak sesuai dengan standar kita apa yang dilakukan oleh ART itu begitu kan. Ya tidak standarnya dalam artian bahwa kadang ini bekerja malam ya tanpa apapun ya.
Kadang majikannya mau makan harus disiapkan semuanya begitu kan, non-stop dan sebagainya. Ya kalau gaji besar ya wajar-wajar aja. Memang ada ART yang kemudian ya gajinya kecil, terus kemudian yang didapat kecil, terus kemudian kerja siang hari siang malam, bisa saja. Apalagi ya jaga anak dan sebagainya. Ini sangat luar biasa dan menangis mereka begitu kan. Ini perjuangan anak-anak muda di situ dan bahkan ibu rumah tangga ya. Apa yang kemudian dialami oleh ibu ini dan bahkan ini perjuangan yang sangat luar biasa. Dia menangis di depan Anies Baswedan, meminta bagaimana keadilan itu, bagaimana ada undang-undang yang bisa mengatur itu begitu kan. Saya saja ini terharu begitu kan. Ya kenapa begitu kan? Hal yang sepele itu malah dimarginalkan begitu selama ini begitu kan. Seolah-olah pemerintah tidak peduli terhadap ART selama ini begitu. Undang-undangnya gimana coba bayangkan. Itu poin penting di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya tidak hanya kita tahu bahwa proses dalam demokrasi tidak hanya kepada penguasa, tapi kesemuanya memberikan statement di situ begitu kan ya. Dia menangis ya, bagaimana perjuangan-perjuangan itu yang dititipkan kepada Anies Baswedan. Dia menitipkan ya undang-undang itu kepada Anies Baswedan karena dengan adanya kebijakan-kebijakan ini ya penguasa yang menjadi bentuk di situ, penguasa yang kemudian menentukan arah bagaimana nasib bangsa kita sampai Anies Baswedan terharu di situ begitu kan. Ini sangat luar biasa perjuangan-perjuangan ya anak-anak muda di situ begitu dan ini sangat luar biasa dan direspon Anies Baswedan. Insya Allah kalau Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, hal-hal yang sepele, hal-hal yang apapun dia akan ada regulasi, ada kebijakan yang ada begitu kan. Tapi pada kenyataannya kenapa ini sampai 20 tahun tidak bisa dengan seperti ini, ada apa? Dan itu yang perlu dipertanyakan begitu. Ini soal undang-undang PRT yang tak kunjung disahkan. Ya, negeri ini tidak cukup diatur oleh pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Nah, itu poin penting begitu kan. Moralitas itu juga penting di situ. Bagaimana ya ART di situ begitu kan bekerja siang hari siang malam begitu. Pernah nggak di pemilu-pemilu sebelumnya mendengarkan suara rakyatnya sampai seperti ini? Nggak ada kan? Ini sejarah dalam pemilu. Kalau bukan karena ada desak Anies, mungkin gak muncul ini baru pemilu. Yang menyenangkan gak boring ya. Tapi permasalahan rakyat yang sebenarnya. Ini benar-benar desak Anies Baswedan sangat luar biasa. Dibandingkan hanya kampanye sana sini begitu kan. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit dan sebagainya. Itu tidak efektif di situ begitu. Karena apa? Karena apa yang mau dilakukan, aspirasi yang mau diberikan, aspirasi yang mau disalurkan kepada penguasa, kepada pemimpin di situ tidak bisa kalau hanya datang kampanye sana sini begitu kan. Untunglah ada acara desak Anies Baswedan. Maka saya katakan begitu kan ya sejak awal kepada tim Anies Baswedan, tolong sampaikan kepada Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan terpilih menjadi presiden, acara desak Anies Baswedan harus tetap berlanjut. Ya 1 bulan sekali, kayak 3 bulan sekali, kayak begitu kan. Untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ya ini bagus begitu kan. Jadi pemimpin itu ketemu langsung dengan rakyatnya. Tidak hanya datang, ceramah, pidato, menyampaikan data, menyampaikan. Ini tidak hanya seperti itu begitu kan. Itu sudah tidak level di negara demokrasi modern. Dengan cara-cara seperti itu, mending ketemu dengan rakyatnya. Apa yang mau dilakukan, kebijakan-kebijakan apa, regulasi-regulasi apa, undang-undang apa yang mau ditawarkan, undang-undang apa yang mau diharapkan. Kan begitu seharusnya logika ini. Ya, ini saya kira calon-calon presiden kita begitu kan ya, baik Prabowo ya, baik Ganjar, belum ada desak Anies Baswedan sebagus ini, sekeren ini begitu kan. Ini harus ada tindak lanjut di situ begitu kan. Jadi saya kira apalagi Prabowo Gibran tidak ada gagasan-gagasan yang bertemu dengan rakyat di situ begitu kan, masih belum ada begitu kan. Ya hanya bertemu di atas panggung sana sini, joget gemoy-gemoy. Apakah seperti itu sudah tidak layak di zaman sekarang begitu. Sekali lagi bukan Anies yang butuh jadi presiden, kita butuh presiden yang sangat jelas menjunjung tinggi moral seperti Pak Anies Baswedan. Bahkan ya ini gaya kampanye yang mencerahkan, memperlihatkan kualitas kepemimpinan yang lengkap ya, kematangan ya.
dari pribadi cerdas yang berintegritas. Ini sangat luar biasa di situ begitu kan. Ketika Anies Baswedan live di TikTok, apa yang mau diharapkan ini tetap begitu. Nanti ya ada presiden juga live di situ begitu. ini sangat luar biasa di acara Desa Anies Baswedan begitu. Jadi saya kira begitu kan ya, sampai hari ini kalau ada ya, sampai kapanpun ini acara-acara Desa Anies Baswedan sampai kapanpun harus ada di situ begitu kan. Ini sangat luar biasa dan ini menjadi apresiasi yang sangat luar biasa bagi kami begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan menjelaskan di situ begitu terkait dengan bagaimana ya yang sebenarnya yang seharusnya kita lakukan bersama begitu kan ya, dengan Anies Baswedan memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dan itu poin penting bagi Anies Baswedan. Jangan sampai menggunakan kata-kata yang kemudian tidak mendasar, kata-kata yang kemudian menyakiti hati rakyat. Itu bagus ya dengan calon-calon presiden kita seperti itu begitu. Sangat-sangat luar biasa dan saya apresiasi sekali begitu kan. Karena apa? Karena acara Desa Anies Baswedan itu justru menurut saya pribadi memberikan satu statement yang sangat luar biasa. Jadi mungkin ya teman-teman di luar sana banyak yang mengatakan bahwa acara Desa Anies Baswedan itu menjadi spektakuler hari ini dan bahkan ya luar biasa. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.